Halo, kenapa? Kamu ada ngerasain gak enak badan nggak? Enggak kok, biasa aja. Ih, kok aku rasanya nggak enak badan ya? Habis suntik kemarin loh. Kamu bisa anterin aku ke dokter nggak? Aduh, aku nggak bisa nih, 1 minggu full ada kegiatan. Ya udah, kalau gitu aku sama ortuku aja. Misi Kak. Sih. Silakan dulu. Yang mau periksa mbaknya kan? Iya. Permisi dok. Ya. Ini dok. Saya izin pamit dulu ya dok. Perkenalkan, nama saya Dr. Maudiawati Fauzia yang kali ini penanganan Mbak ya Mbak. Baik, di sini Mbak bisa sebutkan nama dan tempat tanggal lahirnya. Namanya Erwandi Siti, tempat tanggal lahirnya di Jogja 26 September 2005. Ya sudah benar ya Mbak. Apa yang Mbak rasakan sehingga Mbak masuk ke rumah sakit ini? Saya udah 1 minggu terakhir ini demam, terus saya sering lemas, nggak bisa tidur, sering mual-mual juga. Mualnya itu udah berapa lama Mbak? Udah sekitar 2 minggu terakhir. Udah sempat ke puskesmas, ke klinik? Belum sih dok, masih beli obat di apotek aja. Beli obat apa? Antibiotik. Oh, oke, nanti kita periksa dulu ya. Permisi dok. Ya. Hasil lab sama apa sih dok? Oke, saya baca dulu ya Sus. Oh ini ternyata pasien itu didiagnosa HIV. Nanti Mbak Dok sampaikan kepada pasien dan keluarganya ya. Nanti disuruh untuk kontrol lagi besok dijadwalkan jam 10 ya. Siap Dok. Assalamualaikum Mbak, Bu, Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya perawat Alfi yang bertugas di ruangan ini. Apa benar ini dengan Mbak Eva? Iya benar. Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Tili. Bapak siapa Pak? Baik, Bu Tiwi, Pak Dayat, Mbak Eva. Jadi saya di sini bertujuan untuk menyampaikan hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh Mbak Eva kemarin ya. Sebelumnya, kalau boleh tahu apa yang Mbak Eva rasakan? Saat ini saya masih merasa demam, terus mual-mual juga, lemas juga. Jadi, Mbak Eva, berdasarkan hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan, kami sudah menemukan jawabannya. Mohon maaf sebelumnya jika kabar yang saya berikan kurang baik. Jadi, Mbak Eva mengidap HIV. Astagfirullahaladzim, Kamu kamu ngapain? ngapain aja sama pacar kamu sampai kena HIV ya Pak? Aku gak ngapa-ngapain bu, sumpah. Demi Allah aku gak ngapa-ngapain. Mbak Eva, Bapak tolong tenang dulu. Astagfirullahaladzim. Tolong dengarkan penjelasan saya dulu. Gimana saya mau tenang Mbak, anak saya kena HIV Mbak. Ibu tenang dulu, Mbak Eva ini belum sampai tahap yang serius, baru tahap kedua yaitu tahap di mana penyakitnya terdeteksi dan alhamdulillahnya HIV-nya ini terdeteksi lebih awal sehingga pencegahannya juga bisa lebih diturunkan. Kok bisa? Sus, saya kena HIV. Apa karena pacaranmu sama dia? Enggak bu. Enggak dari mana? Itu kan kalau HIV itu emang hubungan seks kan atau ada yang lain Mbak? Jadi Ibu, Mbak Eva, Bapak, untuk penyebaran HIV ini tidak hanya karena seks bebas. Biasanya penular karena ada kontak cairan tubuh seperti darah ataupun air susu bisa Ibu. Lalu juga karena penggunaan alat medis seperti jarum suntik yang berulang. Boleh tahu apakah Mbak Eva pernah menyuntikkan sesuatu Apa akhir-akhir ini? apa kemarin yang kamu suntik putih itu sama teman kamu? Iya sus, jadi kemarin saya habis suntik putih sama temen aku di klinik gitu, klinik kecantikan. Oh, itu bisa jadi kemungkinan penyebarannya di situ ya Mbak Eva. Mungkin kabar ini akan sangat membuat Mbak Eva tidak enak. Jadi gimana? Jadi Mbak Eva
Eva, virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh Mbak Eva, sehingga Mbak Eva kadang merasa lelah ataupun ada tenggorokannya mungkin akan sakit. Mbak Eva, mohon maaf untuk kabar ini bahwa virus ini memang belum ada obatnya. Terus gimana dok? Namun Mbak Eva tidak perlu khawatir karena ini masih di tahap yang awal. Mbak Eva harus mengonsumsi obat ARV. Apakah itu bisa menularkan saya sama suami saya, Mbak? Untuk penularannya, tadi kan sudah saya sampaikan bahwa penularan itu karena ada kontak cairan ataupun penggunaan alat suntik. Jadi untuk hanya bersentuhan ataupun menggunakan alat makan bersama itu tidak masalah. Saya harap Bapak dan Ibu bisa mendukung Mbak Eva dalam menangani pengobatannya ya Bu, Pak. Terus saya gimana dong? Sus, ini saya masih muda, belum menikah juga. Mbak Eva jangan khawatir untuk jika Mbak Eva rajin mengonsumsi obat ARV, rajin kontak dokter, terus menjaga pola hidup yang sehat, Mbak Eva masih bisa menjalani kegiatan sehari-hari seperti biasa. Mungkin lelahnya terasa. Mbak Eva untuk obatnya akan diresepkan oleh dokter dan Mbak Eva bisa kembali ke sini lagi 1 minggu ke depan, mungkin bisa ditemani oleh Ibu. Sebelumnya, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada, Sus. Baik, semangat ya Mbak Eva. Mbak Eva pasti bisa menjalaninya, jangan putus asa. Semua sudah ditentukan oleh Allah untuk segalanya untuk kesehatan. Itu asli. Terima kasih ya, Sus, sudah mengedukasi saya sama keluarga saya tentang penyakit ini. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu sudah mengedukasi saya. Sama-sama. Baik Bu, kita mau pamit dulu. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk edukasi dan sarannya juga. Terima kasih. Sama-sama. Permisi ya Bu. Ya. Action. Astagfirullahaladzim, Eva, kamu Ngapain? Jangan. Hai, kenalin Pras nama saya. Dengan NIM 126, saya berperan sebagai editor. Halo, perkenalkan, aku Eva Wadiara Putih. Saya di sini sebagai pasien. Hai, aku Lamar Daya, NIM 013, berperan sebagai bapaknya. Halo, aku Pratini Mariana, NIM 174, di sini berperan sebagai ibunya Eva. Hai, saya Mawiyati Fauzia dengan NIM 139 sebagai dokter. Halo, perkenalkan aku Alisa Lopa dengan akhir 095 bukan sebagai perawat. Hai, aku Adriana Sana dengan NIM terakhir 146. Aku di sini jadi temannya Eva. Perkenalkan nama saya Faya Jaka Raja Mujina Kari, SIM-nya 075, tugasnya membaca membuat video ini. Perkenalkan nama saya Helena Rakau dengan NIM 204 0300 131. Saya di sini bertugas sebagai membantu dalam pembuatan video. Terima kasih. Halo, saya Naya Arya Kamsika dengan NIM 115. Saya membantu dalam proses video ini. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Syafuna Nesa Sustianto dengan NIM 2024 03 20 021 sebagai bantu. Perkenalkan nama saya Parisati Ananda, NIM saya 024 03 20 151. Saya membantu Proses. proses video syuting.